Kegiatan besok di pendidikan kesehatan seksual sama bersama kita sama akan mulai setengah 5 sampai jam 12 ada yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala ilaina rasulahul amin wa nazala ma'ahul kitabul mubin hudaw wa busyra lil muttaqin wa tahdhiran lil zalimin wa iyyaka nasta'in ya rabbal alamin. Thumma salatu wassalamu ala Muhammad bin Abdillah alladzi qad adal amanah wa balagha risalah wa nasuha lil ummah wa huwa khatimun nubuwah wa afdhalun nasi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa dunia. Namun tak banyak orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala mengenal Al-Qur'an. Banyak orang yang diberi nikmat suka membaca puluhan bahkan ratusan lembar buku yang mereka baca setiap harinya. Namun mereka tak membaca satupun ayat dari Al-Qur'an. Banyak orang yang diberi otak cerdas, IQ yang tinggi, namun tak banyak orang yang diberi nikmat menghafal Al-Qur'an. Pun juga banyak orang yang diberi nikmat mengenal Al-Qur'an, membaca, bahkan menghafalnya, namun tak banyak dari mereka yang diberi nikmat untuk memahami serta mengamalkan isi darinya. Merekalah ahlul Qur'an, merekalah ahlul Qur'an, merekalah orang-orang yang memahami dan mengamalkan Al-Qur'an walaupun mereka belum menghafalnya. Merekalah orang-orang yang menjalani perintah-perintah dan larangan-larangannya yang ada di dalam Al-Qur'an. Merekalah orang yang dekat, yang dicintai dan diistimewakan di sisinya. Merekalah keluarga Allah yang berada di bumi, sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Qalu, "Man hum ya Rasulullah?" Qala, "Ahlul Qur'an, hum ahlullahi wa khassatuh." Yang artinya, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, "Siapakah mereka ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Para ahli Al-Quran, merekalah keluarga Allah dan hamba pilihannya." Dan untuk menjadi ahlul Quran sejati ada beberapa ciri yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di antaranya, ia mempunyai sholat malam. Sebelum subuh ia sudah terbangun, lalu ia menunaikan sholat walaupun awalnya 2 rakaat plus 1 witir. Akan tetapi insya Allah nanti Allah akan beri kemudahan pada hambanya. Dan semua itu ia lakukan tidak terburu-buru. Dia lakukan secara perlahan-lahan. Dan yang kedua, dikenal dengan puasanya. Di saat banyak orang yang tidak puasa, ia berpuasa walaupun Ayyamul Bid, lalu Senin Kamis, lalu puasa Daud. Dan ia lakukan pun tidak terburu-buru, secara bertahap. Dan yang ketiga, dikenal dengan sifat wara', yakni sifat menjauhi diri dari dosa. Ketika orang-orang sudah mencampur adukan antara yang halal dan yang haram, antara yang hak dan yang batil,
justru itu momentum bagi ahlul Quran untuk menunjukkan kejujurannya. Yang keempat, dikenal dan ketawaduannya. Ketika manusia atau orang-orang menolak perintah Allah Subhanahu wa taala, ahlul Quran itu menerima kebenaran. Bahkan ketika melihat orang yang jatuh dalam perbuatan dosa sekalipun, ia berkata, kiranya dia lebih baik dari saya. Yang kelima, dia dikenal dengan kesedihannya dan air matanya. Di saat manusia itu tertawa terbahak-bahak, lalu tenggelam dalam kegembiraan sehingga melampaui batas, lalu gak punya waktu untuk menangis sedih karena dosa, itulah yang menguatkan hatinya. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, maka hendaklah kita berusaha untuk menjadi ahlul Quran sejati, walaupun kita tidak menghafalnya, hanya membacanya, walaupun kita terbata-bata dan tidak lancar membacanya, akan tetapi agar ayat-ayat yang kita baca di setiap harinya, bahkan di setiap waktunya, tak hanya berhenti di tenggorokan kita, namun sampai pada hati dan keseharian kita. Barang siapa yang ingin bahagia, ia harus bersama Al-Quran. Petunjuk bersama Al-Quran. Al-Quran adalah sumber kebahagiaan, petunjuk serta obat dalam kehidupan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Hidup tanpa Al-Quran seperti hidup tanpa ruh. Walaupun dia menampakkan semua tanda kebahagiaannya, itu semua adalah omong kosong. Pun juga yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang mengatakan, ketika kita ingin mengetahui kadar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka timbanglah dengan Al-Quran. Seberapa lama kita dapat menghabiskan waktu kita dengan Al-Quran, seberapa banyak kita dapat mentadabburi dan menangis karena ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Utsman bin Affan radhiyallahu an pernah mengatakan, "Lau tahurat qulubuna lamma syabi'at min kalamillah." Seandainya hati kita itu bersih, seandainya hati kita itu suci, maka niscaya tidak akan kenyang dari membaca kalamullah, tidak akan kenyang dari mempelajari kalamullah. Itulah parameter cinta. Maka ketika kita melihat para sahabat radhiyallahu anhum, mereka menganggap bahwa Al-Quran itu adalah surat dari roh mereka, sehingga mereka mentadabburi Al-Quran di malam hari dan mengamalkan di waktu siang. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, dan sebelum penutup ada suatu perkataan atau ungkapan yang disampaikan oleh Perdana Negeri luar negeri, yakni mungkin bisa kita ambil pelajaran darinya. Ia mengatakan, watch your talk for they become yours, watch your word for they become your action, watch your action for they become your habit, watch your habit for they become your character, watch your character for they become your destiny. In other words, what you think you become. Jadi perhatikanlah apa yang kita pikirkan, karena itu akan keluar menjadi ungkapan, menjadi kata-kata. Perhatikanlah apa yang kita ucapkan, karena itu akan keluar menjadi action atau menjadi tindakan. Perhatikanlah apa yang kita lakukan, karena ketika itu diulang terus-menerus, ia akan berubah menjadi habit atau kebiasaan. Perhatikanlah kebiasaan kita, mulai dari mata terbuka sampai mata tertutup lagi, karena ia akan berubah menjadi karakter. Dan perhatikanlah karakter kita, karena demikianlah takdir kita. Demikian, dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikianlah takdir kita. Urusan jadi atau tidaknya itu adalah urusan yang Maha Kuasa. Urusan kita adalah berikhtiar semaksimal muslim.
semaksimal mungkin. Jangan salahkan mereka yang membiasakan dirinya satu hari minimal satu juz, satu hari minimal satu halaman. Mereka terbiasa dan terbiasa menjadi habit, jadi karakter. Mereka mengatakan, jika saya belum membaca Al-Quran, rasanya belum lengkap. Mereka sudah terbiasa dengan itu. Alhasil, takdir mereka menjadi hafiz dan hafizah. Maka kepada Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita ada di bulan Ramadan, mumpung kita ada di bulan Ramadan, mumpung kita ada di bulan yang mulia ini, pada bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, penghulu para bulan dan bulan yang penuh keutamaan di dalamnya, dan sudah sempatasnya bagi kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran, menyibukkan diri kita dengannya, dan semoga kita bisa menjadi mereka yang sukses berjuang dan Al-Quran, walaupun hanya membacanya atau bahkan menghafalnya, yang berjuang meraih ampunannya, yang semangat untuk mengejar ridhonya dan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. I beg your pardon and see you later. I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu santri yang paling baik.